Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin bertanya, apa yang paling sering membuat kita khawatir? Mungkin tentang rezeki, kesehatan, orang tua, masa depan anak, pekerjaan, atau kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar energi kita habis bukan untuk menghadapi kenyataan, tapi menghadapi kemungkinan. Jangan-jangan suatu hari nanti penyesalan terbesar kita bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena terlalu banyak mengkhawatirkan hidup. Hari ini kita akan belajar bagaimana psikologi dan Islam memandang kekhawatiran, serta bagaimana kita dapat hidup lebih tenang. Apa itu khawatir? Pertama, kita perlu memahami bahwa takut, cemas, dan khawatir itu berbeda. Takut muncul ketika ancaman ada di depan mata. Cemas muncul ketika ada ketidakpastian. Takut itu kayak misalnya tiba-tiba ada ular di depan kita, ataupun kita ketemu harimau, ataupun kalau pada anak-anak mungkin kalau ditanya takut apa, biasanya takut gelap. Itu ada juga yang takut kucing dan lain sebagainya. Sedangkan cemas, kita mengkhawatirkan ketidakpastian. Kayak apa? Kayak misalnya nilai ujian. Terus juga kalau anak-anak sekarang lagi menunggu masuk sekolah ya, lagi musim SPMB. Jadi biasanya cemas tuh, saya diterima nggak ya di sekolah yang saya mau gitu. Nah, sedangkan khawatir adalah pikiran yang terus-menerus memprediksi masa depan. Jadi kayak bagaimana nih kalau gagal, bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau kehilangan. Jadi khawatir tuh kayak gitu. Kalau kita terus-terusan berpikir memprediksi masa depan, akhirnya capek kan ya. Gimana kalau misalnya masa depan kita sakit, atau kita mengkhawatirkan masa depan anak, kayak nanti anak saya akan seperti apa ya, atau kita mengkhawatirkan masa depan anak, kayak anak kita akan kayak apa ya nanti ya, mereka apakah akan bisa menjadi orang sukses sesuai dengan keinginan kita, atau seperti apa. Sebenarnya otak manusia memang diciptakan untuk mengantisipasi bahaya. Namun, seringkali otak sulit membedakan ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada dalam pikiran. Merasa khawatir adalah manusiawi loh teman-teman, tapi merasa terus hidup dalam kekhawatiran itu capek dan bukan tujuan hidup kita ya. Nah, terus mengapa ya kita terlalu khawatir? Ada dua alasan besar. Pertama, kita ingin mengendalikan semuanya. Kita ingin hidup ini berjalan sesuai rencana, padahal ada banyak hal yang di luar kendali kita. Kedua, ini sih ya, kurangnya rasa percaya kepada Allah. Percaya bukan hanya bahwa Allah ada, tetapi percaya bahwa Allah menjaga, mengetahui, dan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Ketika kita memahami hal ini, kita belajar bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Saya ingin mengajak teman-teman berhenti sejenak. Apa satu hal yang akhir-akhir ini paling sering membuat
pada khawatir. Sekarang, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan, ataukah ini sesuatu yang memang harus saya serahkan kepada Allah? Lalu, bagaimana cara mengurangi kekhawatiran? Langkah pertama, bedakan can do dan can do. Jadi, daripada sibuk memikirkan apa yang tidak bisa kita ubah, gunakan energi untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Kekhawatiran yang sehat harus berubah menjadi tindakan. Langkah kedua, mengadu kepada Allah. Tidak semua masalah harus selesai. Agar hati menjadi tenang, kadang kita hanya perlu merasa bahwa kita tidak sendirian. Langkah ketiga, hiduplah dengan cara yang tidak membuat kita menyesal. Kayak apa? Hubungi orang tua, minta maaf, berbuat baik, dan mulailah hari ini. Saya ingin menutup dengan sebuah refleksi. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa lawan dari khawatir adalah kepastian. Padahal dalam hidup itu tidak ada kepastian. Lawan dari khawatir adalah percaya. Percaya bahwa kita memiliki bagian yang harus diusahakan. Dan percaya bahwa Allah memiliki bagian yang tidak perlu kita ambil. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Berusaha sebaik mungkin, bertawakal sebaik mungkin, karena pada akhirnya yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar. Dan yang bukan untuk kita tidak akan pernah bisa kita paksa menjadi milik kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang kuat dalam ikhtiar dan tenang dalam tawakal. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.